Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan besar yang biasa diajukan oleh kalangan internal muslim dan bahkan kalangan eksternal. Mengapa Quran itu turun di Arabia? Dan sehingga logis kalau kemudian Quran pun turun dengan menggunakan bahasa Arab. Argumen geografis apa yang bisa dibangun untuk memberikan jawaban atas pertanyaan serupa ini? Pertama, kita akan melihat bagaimana peta geografis dan geopolitik suasana Arabia itu menjelang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan peta yang ada pada sekitar abad ke-6 Masehi, kita melihat bahwa Arabia itu ternyata merupakan satu wilayah yang diapit oleh dua wilayah superpower, yaitu wilayah Kekaisaran Bizantin di barat, kemudian Sassanid di Persia bagian timur. Maka Arabia menjadi tempat yang sangat sentral dalam peta geografis dan bahkan geopolitik dunia ketika itu. Yang kedua, bahwa masing-masing wilayah barat, Bizantin, dan timur Persia itu mewakili sistem kepercayaan atau agama yang besar ketika itu. Bizantin itu mewakili satu sistem keyakinan atau agama Nasrani. Tentunya Nasrani sebagai sebuah agama hasil dari perkembangan pasca Nabi Isa alaihissalam. Sementara di bagian atau wilayah timur Persia dan sekitarnya itu mewakili sistem keyakinan dan kepercayaan besar atau agama yang disebut dengan agama Majusi, para penyembah api dan bahkan penyembah bintang gemintang. Sementara di Arabia sendiri kita lihat ada perkembangan keyakinan dan sistem kepercayaan yang ada saat itu. Yang pertama adalah agama paganis atau paganisme, sistem keyakinan kepercayaan terhadap patung-patung berhala, dan mereka menjadikan patung berhala itu sebagai sesembahan atau sebagai Tuhan. Di samping paganisme juga ada agama Yahudi. Agama Yahudi yang berkembang di Arabia ketika itu tentunya adalah Yahudi pasca jauh setelah diturunkannya Taurat Nabi Musa alaihissalam oleh komunitas yang berkembang keturunan nisbah dari Yahuza, kemudian menjadi agama Yahudi. Tapi ada satu hal lagi yang penting, bahwa di Arabia juga ada satu sistem keyakinan yang disebut dengan keyakinan Hanifiyah, keyakinan akan adanya Tuhan yang Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang nanti menjadi potensi besar sebagai starting point, ya, sebagai tonggak awal dari tumbuh dan berkembangnya agama Hanif dan kemudian terkenal dengan agama Islam. Agama Hanif dinisbahkan kepada agama yang dulu pernah dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sistem keyakinan akan adanya Allah yang Esa. Maka Nabi Ibrahim
Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Agama Hanif adalah agama yang lurus, sistem keyakinan atau akidah yang menyatakan akan keesaan adanya Allah. Dan Ibrahim adalah seorang muslim yang patuh taat total hanya kepada Allah. Arabia merupakan kawasan yang sama sekali belum pernah dijamah oleh sistem penjajahan baik barat kalangan Bizantin maupun kalangan Persia di wilayah timur. Originalitas Arabia itu menjadi hal yang penting, bahwa kemudian Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW lewat Quran yang Allah turunkan kepadanya itu akan mudah tumbuh dan berkembang. Kenyataan bahwa Arabia itu wilayah yang diapit oleh dua wilayah superpower, Bizantin dan Persia atau Sassanid, barat dan timur, itu menyebabkan Arabia itu tempat transit dalam sistem perdagangan dunia ketika itu. Kita lihat bagaimana jalur perdagangan dunia antara barat dengan timur dan Arabia adalah transit dari aktivitas atau kegiatan perdagangan saat itu. Ketika orang-orang barat Bizantin melakukan perdagangan ke wilayah timur Persia atau Sassanid Empire, jalur yang dia lewati adalah jalur Arabia. Ketika orang-orang barat Bizantin transit di Arabia, maka orang-orang Bizantin terbiasa berkomunikasi dan berbahasa serta paham dengan bahasa Arab. Sebaliknya pun demikian, ketika orang-orang timur Persia atau Sassanid Empire melakukan perdagangan ke wilayah barat, maka jalur yang mereka tempuh juga adalah wilayah Arabia. Orang-orang Persia, orang-orang Sassanid pun terbiasa berkomunikasi, bergaul, menggunakan bahasa dan paham dengan bahasa Arab. Sampai di sini maka baik barat maupun timur mengenal dengan alat komunikasi bahasa, yaitu bahasa Arab. Ini menjadi penting dalam pertimbangan sosiologis bahwa Al-Quran itu turun di Arabia, dan kemudian logikanya Quran menggunakan bahasa Arab. Karena Quran sudah sangat amat familiar baik di kawasan atau kalangan barat Bizantin maupun kawasan atau kalangan timur Persia atau Sassanid. Kalau kemudian Quran itu turun di Arabia dengan bahasa Arab, maka dipastikan bahasa Arab, bahasa Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab bukanlah merupakan bahasa yang aneh, yang asing, bahkan sulit untuk mereka pahami. Ini menjadi suatu keuntungan tersendiri dan pertimbangan sosiologis bahwa kemudian sebagai bahasa yang sudah amat familiar, maka Quran turun di Arabia menggunakan bahasa Arab. Dan dengan demikian, karena semua sudah terbiasa kenal dengan bahasa Arab, maka sebaran Islam lewat Quran yang berbahasa Arab itu akan semakin mudah untuk dijalankan dan dikembangkan. Ini pertimbangan geografis yang menjadi bagian penting untuk memberikan suatu penjelasan mengapa Quran itu turun di wilayah Arabia, bukan di Bizantin Romawi, atau bukan pula di Persia kalangan penguasa Sassanid ketika itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.